Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang konfigurasi struktur. Nama saya Abian Fawaz, NLP 22-2021-055. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Nugraha dengan NRP 22-2021-051. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Farizi dengan nomor NRP 22-2021-057. Perkenalkan, nama saya Renaldi Naufal Putra dengan NRP 22-2021-066. Perkenalkan, nama saya Firdan Katiatur Rojak dengan NRP 22-2021-069. Perkenalkan, nama saya Adi Akbar dengan NRP 22-2021-077. Perkenalkan, nama saya Evan Andin Gemilang, nomor NRP 22-2021-074. Nama saya David Sandi Putra dengan nomor NRP 22-2021-081. Saya di sini akan menjelaskan tentang konfigurasi struktur bangunan. Yang pertama ada konfigurasi horizontal. Denah bangunan diusahakan memiliki bentuk yang sederhana, kompak, dan simetris tanpa mengesampingkan unsur estetika. Hal tersebut bertujuan agar struktur mempunyai titik pusat kekakuan yang sama dengan titik pusat massa bangunan atau memiliki eksentrisitas yang tidak terlalu besar sehingga tidak terjadi top. Yang kedua ada konfigurasi vertikal. Konfigurasi struktur pada arah vertikal perlu dihindari adanya perubahan bentuk struktur yang tidak menerus. Hal ini dikarenakan apabila terjadi gempa maka akan terjadi pula getaran yang besar pada daerah tertentu dari struktur. Gedung yang relatif langsing akan mempunyai kemampuan yang lebih kecil dalam memikul momen guling akibat gempa. Rangka struktur ada dua macam, yaitu rangka penahan momen yang terdiri dari konstruksi beton bertulang kokokan berupa balok dan kolom, dan rangka dengan diafragma vertikal adalah rangka yang digunakan bila rangka struktural tidak mencukupi untuk mendukung beban horizontal yang bekerja pada struktur. Dapat berupa dinding geser yang dapat juga berfungsi sebagai core wall. Yang keempat, konfigurasi keruntuhan struktur. Perencanaan struktur di daerah gempa terlebih dahulu harus ditentukan elemen kritisnya. Mekanisme tersebut diusahakan agar sendi-sendi plastis terbentuk pada balok terlebih dahulu dan bukannya pada kolom. Hal ini dimaksudkan karena adanya bahaya ketidakstabilan akibat perpindahan balok jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kolom. Selain itu, kolom juga lebih sulit untuk diperbaiki dari balok, sehingga harus dilindungi dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, konsep yang diterapkan adalah kolom harus lebih kuat daripada balok. Oleh karena perencanaan ini berada dalam zona gempa sedang, maka prinsip yang digunakan adalah disisain biasa. Jenis struktur. Yang pertama ada struktur baja, steel struktur. Struktur baja sangat sesuai digunakan untuk bangunan bertingkat tinggi, high rise building, karena material baja mempunyai kekuatan serta tingkat duktilitas yang tinggi dibandingkan dengan material struktur lainnya. Yang kedua, struktur komposit. Komposit struktur. Struktur komposit merupakan struktur gabungan yang terdiri dari dua jenis material atau lebih. Pada umumnya, struktur komposit yang sering dipergunakan adalah kombinasi antara baja struktural dengan beton bertulang. Yang ketiga, struktur kayu. Wooden struktur. Struktur kayu merupakan struktur dengan yang cukup baik terhadap pengaruh gempa dan mempunyai harga yang ekonomis. Terus yang keempat ada struktur beton bertulang. Struktur beton bertulang banyak digunakan untuk struktur bangunan tingkat rendah, tingkat menengah sampai bangun tinggi. Struktur beton bertulang merupakan struktur yang paling banyak digunakan atau dibangun orang dibandingkan dengan jenis struktur yang lainnya. Struktur beton bertulang lebih murah dan lebih monolit dibandingkan dengan struktur baja maupun struktur komposit. Yang kelima ada struktur beton pracetak. Struktur beton dengan elemen-elemen struktural yang terbuat dari elemen-elemen pracetak umumnya digunakan untuk struktur bangunan gedung tingkat rendah sampai tingkat menengah. Kelemahan daripada struktur beton pracetak ini adalah struktur beton pracetak bersifat kurang monolit dan kurang ductile dibandingkan dengan struktur beton yang dicor di tempat sehingga ketahanannya terhadap pengaruh. Yang keenam, struktur beton prategang. Penggunaan sistem prategang pada suatu elemen struktur beton akan berakibat kurang menguntungkan pada kemampuan berdeformasi dari sistem struktur tersebut secara keseluruhan dan akan mempengaruhi
mengetahui karakteristik berdeformasi. Karakteristik respon dari struktur terhadap pengaruh beban gempa. Elemen struktur beton prategang mempunyai sifat duktilitas yang lebih rendah dibandingkan elemen struktur beton bertulang biasa, sehingga struktur beton prategang mempunyai sifat penyerapan energi gempa yang kurang baik. Saya akan menjelaskan tentang sistem struktur bangunan gedung. Yang pertama adalah rangka penahan momen. Sistem struktur yang berbentuk rangka penahan momen atau momen resisting frame merupakan sistem struktur yang paling banyak digunakan. Pada struktur portal beton bertulang, sistem rangka penahanan momen dapat berbentuk struktur portal yang dicor di tempat atau cast-in platch frame atau struktur portal yang disusun oleh elemen-elemen pracetak pre-cast frame. Yang kedua adalah rangka dengan diafragma vertikal. Jika kekuatan dan kekakuan dari suatu struktur portal yang tidak mencukupi untuk mendukung beban-beban yang diperkirakan akan bekerja, khususnya beban-beban horizontal akibat gempa, maka perlu dipasang dinding-dinding untuk memikul beban dan rangka pengaku atau Patah yang sebaiknya dihindari sebagai berikut. Pertama, ada bentuk bangunan rumit, topografi dan setback. Bentuk bangunan rumit menimbulkan torsi dan kehancuran berupa keruntuhan mendadak. Yang kedua, kekakuan tingkat tidak seragam atau substory. Patah jika bahan gempa menyebabkan terjadinya pertama kali sendi plastis di kaki kolom lantai dasar. Tiga, ada perbedaan beban antar tingkat yang besar. Terus yang keempat, tur secara parsial atau keseluruhan tidak mempunyai sistem penahan beban lateral. Kekakuan tingkat tidak seragam atau substory. Kata jika beban gempa menyebabkan terjadinya pertama kali sendi plastis di kaki kolom lantai dasar. Di slide ini dijelasin ringkasannya. Penjelasan ringkas tentang substory, short column effect, dan PD effect yang berlebihan. Substory adalah kondisi struktur jika kelakuan elemen vertikal elevasi bawah lebih kecil dari kelakuan elemen vertikal elevasi di atas. Hal ini menyebabkan lebih labilnya bangunan secara keseluruhan saat terkena getaran gempa dan berakibat runtuhnya bangunan secara total. Di bawah contoh-contoh gambar kayak story, collapse, terus normalnya kayak begitu contoh-contohnya. Komponen struktur gedung untuk penahan gempa. Yang A-nya dari gate frame. Portal terdiri dari kolom dan balok. Kemampuan untuk menahan beban lateral tergantung pada kelakuan dari sambungan balok kolom dan kapasitas momen penahan dari masing-masing elemen. Sistem ini biasanya dikenal dengan portal kaku karena pada masing-masing ujung elemen portal disambung kaku untuk memastikan semua elemen akan bergerak seragam jika bereaksi pada beban. Pada sistem yang menggunakan plat akan menggantikan peran balok. Portal biasanya digunakan pada bangunan dengan 15-20 lantai. Terus ada sistem rangka kaku. Sistem rangka kaku pada umumnya berupa grid persegi teratur dari blok horizontal dan kolom vertikal yang dihubungkan di suatu bidang dengan menggunakan sambungan kaku rigid. Prinsip rangka kaku akan ekonomis sampai 30 lantai untuk rangka baja dan 20 lantai untuk rangka beton. Beberapa bangunan rangka kaku tipikal diperlihatkan pada gambar yang A ini. Terus ada yang gambar B ini ada couple serial. Couple serial di mana momen guling yang terjadi akibat beban gempa ditahan oleh sepasang dinding yang dihubungkan oleh balok-balok perangkai sebagai gaya-gaya tarik dan tekan yang bekerja pada masing-masing dasar pasangan dinding tersebut. Terus yang C ini ada shear wall. Dinding geser ini adalah jenis struktur dinding yang berbentuk beton bertulang yang biasanya dirancang untuk menahan geser gaya lateral akibat gempa bumi. Dengan adanya shear wall, dinding geser yang kaku pada bangunan sebagian besar beban gempa akan terserap oleh dinding geser tersebut. Nah, ini ada contoh-contoh untuk gambar yang tadi ya. Kemudian ada beban-beban pada struktur bangunan bertingkat. Beban-beban pada struktur bangunan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, beban vertikal. Beban vertikal dibagi menjadi dua. Yang A, beban mati atau dead load adalah berat dari semua bagian bangunan yang bersifat atau tak terpisahkan dari rangka bangunannya. Yang B, beban hidup atau life load adalah berat dari penghuni barang-barang yang berpindah yang bukan merupakan dari bangunan. Yang kedua, ada beban horizontal atau lateral. Lateral ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada beban gempa atau earthquake, adalah besarnya getaran yang terjadi di dalam struktur rangka bangunan akibat pergerakan tanah. Yang kedua ada beban angin, adalah yang bekerja pada bangunan atau bagiannya karena adanya selisih tekanan udara atau hembusan angin kencang. Yang ketiga, tekanan tanah dan air tanah. Selain beban-beban di atas, masih ada beban lain yang harus diperhitungkan.
yaitu beban temperatur adalah beban akibat temperatur ini perlu diperhitungkan jika letak bangunannya berada di daerah yang perbedaan temperaturnya sangat tinggi. Kemudian beban konstruksi atau construction load, beban konstruksi ini timbul pada saat pelaksanaan pembangunan fisik. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa.